Kalau saya lihat itu baru pertama kali mungkin ya masuk ke sini, karena dari tahun 2019 atau mungkin dari zaman presidenan masih Jaya, ini lihat dari sejarahnya tabu untuk orang umum, ya jarang dimasukin orang umum. Nah ini ruangan ini gitu ya, baru bukan pertama kali, mungkin dari 2019 dibuka untuk umum silakan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya di sini. Kebetulan saya perkenalkan, saya Pantang, tapi kalau di sini saya sebagai Pantang. Ya walaupun ini saya dipercayakan untuk mengelola gedung ini dan mengurusnya. Nah ini mungkin sebelum bertanya kepada yang lain-lainnya, nah inilah ada yang namanya keresidenan gitu ya. Nah ini keresidenan dalamnya emang nggak semegah ini, tapi ini mengandung sejarah Purwakarta, ya mengandung cikal bakalnya ini saksi sejarahnya berdirinya Purwakarta. Ini gedung ini udah jadi saksi gitu ya. Gedung ini udah saksi. Keresidenan dan kelembagaan keresidenan itu warisan dari zaman kolonial Belanda. Itu masa zaman VOC dulu ada nama residen gubernur, Pak ya. Residen gubernur, residen Batavia atau residen Jakarta, linggihnya di Karawang. Lokasi gedungnya ada di daerah Purwakarta. Nah dulu Purwakarta itu masih menyatu dengan Karawang, ya. Jadi Purwakarta itu posisinya kewadanaan dulu ya, kewadanaan. Tapi secara historinya dulu belum ada Purwakarta, belum ada Subang, masuknya Karawang Timur, ya ini Karawang Timur. Ini residen Batavia, linggihnya di Purwakarta, ini bangunannya. Residen itu nama jabatannya, keresidenan nama lembaganya. Sebelum kita merdeka itu dijajah zaman kolonial, ada namanya residen, gubernur, bupati, wadana, sama zaman dulunya. Zaman dulunya. Apakah Presiden Soekarno pernah tinggal di sini? Siapa aja? Atau Bung Hatta, sejarah pahlawan kita dulu? Jadi gini, sebenarnya ini saya menurut dari kami yang pernah dikumpulkan, menurut sejarah arsip yang kami punya, itu ternyata ini Bung Karno itu pernah tinggal di sini ya, tinggal. Nah, versi kami yang masih ini perlu ada semacam pengkajian ulang, atau malahan ini gedungnya aja itu belum pernah ada uji materi ya, belum uji materi. Ini kalau lihat dari sejarah Bung Karno-nya ke sini udah kemerdekaan ya. Udah kemerdekaan itu. Kalau kemerdekaan ini udah gedungnya udah jarang disebut-sebut. Tapi yang ditanya kebanyakan yang pernah tinggal di sini. Yang pernah tinggal di sini, yang kami pernah catat dan ada yang kami kumpulkan, ini pernah dipakai markasnya Datasemen Soji, ya Datasemen Soji zaman penjajahan Jepang. Itu yang ini. Malahan kalau pernah baca Babat Longmat ke Jawa Barat, ke Siliwangi ke Jogja, itu pernah Kolonel Sumarna pernah menduduki dulu di sini markasnya. Dengan dibuktikan walaupun tidak tertulis ada penjara yang di sebelah sana tercenter. Di sana sebenarnya ada bangunan penjara. Itu yang tidak terpisahkan dengan ini. Nah ini yang saya harap itu. Ada dua bagian ini sejarah ini, panjang lakonnya gitu, panjang ceritanya ya. Kalau kita berbicara dengan sejarahnya itu, nah ini spontan aja dengan fisik gedungnya ini, gitu ya, fisik gedungnya ini. Karena banyak yang tidak diketahui, ada 4-5 kunjungan sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Gitu. Kenapa gedung Belanda itu kok kuat-kuat? Padahal gedung sekarang itu dengan segala instrumennya, dengan segala alatnya itu dengan segala teknologinya, dengan teknologi tinggi, tapi kuatannya paling jago 5 tahun, 10 tahun. Ini tercatat yang diakui Purwakarta ini 1902.
Tapi yang di catatan kami itu 1830 dengan pembangunannya oleh Kanjeng Dalam Santri ya, dengan pengurugan Situ Bulet, Situ Kamojing, Pendopo, Ceplak, itu satu kebagian gitu. Itu mungkin. Nah, barangkali ada yang terpikirkan gitu, dengan gedung ini apa yang mau ditanyakan. Ada waktu kita ada teman lagi nanti. Enggak, dari ibu-ibu boleh, Ibu, dari foto. anak-anak boleh. Ada yang ditanyakan nggak dengan gedung ini? Sejarah apa sih yang kita Foto-foto yang di sini itu siapa aja, Pak? Nah, ini foto-foto. Kebetulan kami itu lagi mencari donatur atau siapapun yang punya gitu, berkaitan dengan sejarah Purwakarta atau Presidenan khususnya. Ini yang kami pajang. Ini presiden yang ketiga. Presiden pertamanya Paswaka, kami nggak punya fotonya kan. Keduanya juga nggak punya fotonya. Ketiga ini Pak Mumin. Ini Pak Mumin dulunya wakil. Ini juga sebentar di sininya karena dia dikejar-kejar Belanda. Ini pernah di Indramayu hampir setahun di Karanggetas. Nah, ini urutan ini sesuai dengan tahunnya kan ya, sama. Ada yang kami belum dapat. Ini presidenan itu udah 3 kali ganti nama. Mulai dari tahun 72 itu dulunya inspektorat itu maju ke kantor pembantu gubernur sampai tahun 99, tahun 2000 jadi Bakori, tahun 2009 jadi BKPP. Dari BKPP 2019 dilikuidasi, presidenan tinggal sejarah. Jadi tatanan struktur pemerintahan Jawa Barat udah dihapus. Nah sekarang mulai tahun 2022 ini dioper kelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Nah, ini sudah ditetapkan tahun 2010 ini gedung Heritage Purwakala oleh Kepurwakalaan Serang. Mudah-mudahan dengan edukasi ini atau anak-anak ini setidak-tidaknya gitu ya. Kami berharap setidak-tidaknya mengetahui ya kedepannya bisa jadi tameng lah. Karena di setiap daerah gedung-gedung sejarah itu cuma tinggal depannya aja kan, gitu. Disayangkan. Gitu. Betul Bu, betul. Karena saya sempat tadi sempat ngobrol. Saya bertanya, saya bukan ini ngeritik ke mall aja. Sekarang ada guru itu udah nggak ada sebenarnya. Ada juga pengajar di sekolah itu. Guru itu justru akan sekarang jadi guru. Beda hormatnya kan, Bu. Hormatnya beda si putra-putra ibu itu beda dengan guru ini. Suntangan. Kalau guru di sekolah sekarang bisa begini ya. Ayo Pak, gitu kan? Nah itu udah pergeseran. Nah, saya berharap dengan edukasi ini itu membangkitkan bukan sekedar untuk penguatan atau pengenalan sejarah aja, tapi bisa menghargai attitude tata krama. Karena ternyata lebih terbina seperti ini gitu ya. Masuk ke nanti mungkin bukan presiden aja yang dikunjungi itu bisa membangkitkan daya nanti dia bisa bertanya gitu, mengolah, menggali. Jadi kan ingin tahu. Nah ini kalau nanti kalau bukannya untuk ini mas saya nanyanya kan ke ini ke sejarahnya gitu. Kan kadang-kadang kita juga lupa Pak ini ya sejarah itu apa. Ini Duta Merah Putih kalau dipoto mungkin untuk sekarang dia bukan sejarah, bukan jadi dokumen, tapi nanti anak cucunya ninggalin foto ini nih sejarah keluarga kami pernah ada yang udah tua naik katanya. Itu. Jadi sejarah juga kita rapih nyimpen dokumen
mulai dari kakek, nenek, cici, sampai itu termasuk dokumen sejarah keluarga. Itulah edukasi sejarah. Mungkin cukup ya. Pak dua mungkin masuk ya Pak. Boleh, silakan. Jadi yang di sini nanti diperkuat sama Kang Kop. Nah, kalau si ibu penasaran, 1 menit 5 menit, mumpung masih di sini. Kalau penasaran yang ingin dipoto di sini silakan. Jadi begini, untuk penjelasan di dalam kami belum hanya untuk masuk Aja Pak. Ya. ya paling penting berfoto lah Boleh, silakan. ya. Edukasi di luar. Enggak, nanti yang kita ngobrol sampai saya bawa data nanti cukup aja, nanti wakilan aja itu. Iya. Wakilan aja dari karate, ada anak kecilnya, ada. Jadi sekarang biar lalu lintasnya lancar dulu. Jadi pantang cukup. TK aja dulu lah. Ya, ambil aja. Bapak duta ya. Ini, Jakarta sini. Ini, nih. Tuh. Tuh, Bapak Masih. Tuh. Agustus tahun 45, Idul Adha